Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, suatu kesempatan yang begitu luar biasa kembali Tuhan berikan di dalam hidup kita, di mana pada pagi ini kita boleh lagi ada dalam Ka'bah Tuhan. Kita memuji Tuhan, memuliakan Allah, dan kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada orang tua rohani kami, Tante, bersama dengan keluarga hamba Tuhan, Bapak Pendeta Nestor, bersama dengan Ibu, sidang jemaat Tuhan, di mana pada pagi hari ini satu kesempatan yang luar biasa diberikan kepada kami untuk melayani kita di dalam pemberitaan firman Allah. Puji Tuhan, hari ini seluruh umat Kristiani merayakan kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas maut. Dan ketika Kristus bangkit, Dia juga menjanjikan suatu kehidupan bagi saya dan saudara dalam kehidupan kekal. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35 dengan perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-16. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35, tapi saya hanya mengambil pokok pembacaan kita di dalam ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sekali lagi, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan tentang dua orang murid di mana mereka mengadakan suatu perjalanan ke Emmaus. Dan di dalam perjalanan itu, saudara, mereka saling bertukar pikiran apa yang telah terjadi pada beberapa hari belakangan di Yerusalem. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan itu, saudara, mereka menceritakan segala sesuatu, masalah, persoalan yang mereka hadapi yang begitu berat di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam perjalanan itu, saudara, tiba-tiba Yesus itu berjalan bersama-sama dengan mereka. Jadi di dalam perjalanan mereka ke Emmaus, tiba-tiba Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan Yesus itu bertanya, apa yang sedang Anda bicarakan? Apa yang sedang Anda bicarakan? Mereka berkata, apakah engkau satu-satunya orang asing yang ada di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang dan telah terjadi di Yerusalem? Sehingga Tuhan berkata, memangnya apa yang terjadi di Yerusalem? Di mana di Yerusalem ada seorang yang mereka anggap itu adalah seorang nabi. Dia berkuasa atas perkataan, perbuatan, mujizat, hal-hal yang besar dia lakukan. Orang yang mati itu bangkit, orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, yang bisu bisa berbicara dan sebagainya. Dia telah lakukan.
Tetapi apa yang terjadi? Dia telah disalibkan. Dia telah dibunuh. Dan sebagainya. Itu adalah cerita. Saudara, dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Tetapi yang menarik, saudara, bahwa yang sedang berjalan itu adalah murid Tuhan. Tetapi Alkitab berkata ada sesuatu yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengenal siapa yang sedang berjalan dengan mereka menuju ke Emmaus. Jadi ada sesuatu yang menghalangi, yang menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak mampu mengenal siapa yang ada bersama dengan murid ketika mereka mengadakan perjalanan ke Emmaus. Saudara, kalau saya bertanya, ketika kira-kira dalam kehidupan kita secara pribadi kira-kira apa yang bisa menghalangi mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara? Ada yang bisa menjawab ketika kita punya masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup? Kira-kira apa yang bisa menghalangi saya dan saudara untuk kita tidak menikmati, untuk kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup? Ini yang terjadi kepada dua murid, saudara. Apa yang menghalangi, yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mampu mengenal bahwa yang berjalan bersama dengan mereka itu adalah Yesus. Yang mereka sedang bicarakan, yang mereka sedang sama-sama tukar pikiran. Yang pertama adalah karena mereka hanya fokus kepada masalah yang mereka sedang hadapi. Karena mereka sedang fokus, hanya berfokus kepada masalah, kepada persoalan. Sehingga ternyata masalah dan persoalan itu mampu untuk menutupi mata rohani mereka, untuk mereka bisa memandang kepada kedahsyatan Allah, kepada kemakuasaan Tuhan, kepada kedaulatan Allah atas hidup manusia lewat setiap masalah dan persoalan yang mereka sedang hadapi dalam hidup mereka. Kemarin saya barusan telepon saudara dengan saudara saya di Manado. Dia bilang begini, Kak, saya kelihatan gemuk ya. Oh ya, puji Tuhan. Karena dia memang sedang bergumul dengan sakit yang dia alami itu. Kalau nggak salah saudara, itu seperti yang dialami oleh Olga. Ya. Sakit apa? Kanker. Apa? Kelenjar ya. Kelenjar bening. Apa? Itu. Dia sedang bergumul, saudara. Ketika saya ada di Manado, saya katakan sama dia, kamu jangan fokus sama penyakitmu, kepada masalahmu, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di dalam hidup manusia. Ketika kita hanya fokus dengan masalah dan persoalan saudara, kita tidak mampu memandang bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita hanya fokus dengan persoalan. Kedua murid ini, saudara, mereka fokus kepada persoalan. Mereka menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem. Sehingga seolah-olah, saudara, mereka sudah kehilangan segala sesuatu di dalam hidup mereka. Karena hanya fokus kepada persoalan. Coba kita lihat ayat 18. Sampai ayatnya yang ke-20. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Jadi mereka fokus kepada persoalan. Persoalannya apa? Tuhan tanya apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi persoalannya. Mereka katakan, tidakkah engkau tahu bahwa hari-hari belakangan ini Yesus yang berkuasa atas perkataan dan perbuatannya, mereka telah membunuh, bahkan menyalibkannya. Cuman fokus kepada persoalan. Sehingga mereka tidak sadar bahwa yang sedang berjalan dengan mereka adalah dia yang sedang mereka bicarakan. Saudara, kalau dalam Lukas pasal 8 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-56, ini sedikit contoh dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 49 sampai ayatnya yang ke-56. Ini menceritakan tentang anak kepala rumah ibadat yang sakit. Ya kan? Anak kepala rumah ibadat yaitu Yairus, anaknya itu sedang sakit. Ketika dia punya persoalan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia memohon, Tuhan tolonglah saya sebab anakku sedang sakit. Sehingga dalam perjalanan saudara, ketika mereka hampir tiba di rumah, maka datanglah orang-orang dan berkata, hei Yairus, tidak usah kamu menyusah-nyusahkan guru, kenapa? Karena anakmu sekarang itu bukan lagi sakit, tetapi dia sudah mati. Ketika seseorang saudara mendengar kabar yang demikian, saya percaya manusia siapapun itu pasti akan merasa syok. Kaget saudara, aduh. Tadinya dia masih sakit, saya datang untuk meminta pertolongan. Sekarang kabar datang bahwa dia itu sudah mati. Hati bapak siapa, hati ibu siapa, hati orang tua siapa, hati anak siapa yang tidak merasa sedih ketika mendengar satu kabar yang tidak disukai oleh setiap orang yang namanya kematian. Semua orang pasti nggak suka dengar yang namanya kematian. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, hei Yairus, jangan takut, percaya saja. Saudara, nggak semudah itu saudara, saya percaya bahwa nggak semudah itu ketika Yairus mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Yairus tenang aja, percaya saja. Sebenarnya saudara mungkin kalau secara manusia dia berharap Yesus berkata, Yairus udah tenang aja. Orang bilang kan sudah mati, kamu percaya aku mampu membangkitkan? Oh mampu, saya percaya. Oh ya udah tenang, ayo kita pergi kita bangkitkan. Kan enak. Ya kan? Enak kan didengar kalau langsung kepada titik masalah yang dihadapi oleh Yairus. Tuhan langsung memberikan jawaban, kan enak. Tetapi ketika Tuhan hanya berkata, Yairus tenang aja, percaya saja. Iya mau percaya saudara, tapi kenyataan yang saya hadapi adalah satu kenyataan yang saya sebenarnya tidak mau terima. Ya kan? Kan seperti itu. Ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya pergumulan dalam hidup kita, saudara. Tuhan berkata, udah percaya saja. Percaya saja. Iya percaya Tuhan, tapi bagaimana masalah saya? Bagaimana persoalan saya? Bagaimana pergumulan saya yang saya hadapi? Percaya, iya saya percaya. Tetapi bagaimana dengan persoalan saya? Tetapi saudara tahu, ketika Tuhan berkata percaya saja, itu memang benar-benar dia menyerahkan sepenuhnya hidupnya, segala totalitas hidupnya itu dia taruhkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menganggap bahwa dirinya ini sudah tidak ada apa-apanya. Yang berdaulat atas hidupnya, yang berkuasa atas hidupnya itu adalah Kristus dalam perkataannya. Amin. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan?
ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup. Terkadang ketika kita hanya fokus kepada masalah dan persoalan, maka terkadang kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita kehilangan keyakinan kita kepada Allah bahwa Dia mampu untuk melakukan segala perkara dalam hidup. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berdaulat atas kehidupan setiap manusia. Yang kedua, saudara, ayatnya yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, yang kedua, dalam kehidupan mereka itu muncul yang namanya keraguan-raguan. Ketika mereka fokus kepada masalah mereka, yang kedua muncul keraguan-raguan. Karena apa, saudara? Karena mereka berharap. Mereka berharap, saudara. Mereka berharap kehadiran Kristus itu mampu membebaskan kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka harapkan, saudara, tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Ini, saudara, ya kan? Terkadang, saudara, doa kita, saudara, ya kan? Doa kita itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita terima, saudara. Ya kan? Banyak kali ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan melakukan sesuatu, saudara, itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam hidup kita. Sehingga ada satu kisah, saudara, ya. Ada satu kisah. Seorang bapak ini, dia setiap hari pekerjaannya itu adalah menjual segala hasil usaha di perkebunan dan sebagainya. Dia olah menjadi satu makanan khas desa. Dan olahan itu tiap hari dia harus bawa ke kota untuk dijual, untuk dapatkan uang, untuk bisa membeli kebutuhan setiap hari. Satu waktu, saudara, dalam perjalanannya itu, dia selalu ketika berjalan mereka berdoa, Tuhan berkati usaha kami ini supaya semuanya itu lancar, diberkati, laku semuanya, kami bisa dapatkan uang dan kami bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan setiap hari. Tetapi, saudara, satu waktu ketika dia berjalan di jalan yang sama, setiap hari dia harus melewati sawah, saudara. Setiap hari. Dan ternyata di pagi itu, saudara, padahal dia sudah setiap hari dia jalan. Jadi, saudara, saya percaya kalau sudah setiap hari dia lalui, dia sudah hafal, saudara, jalan itu. Dia sudah hafal. Mau nikung kiri, kanan, ada lubang, ada dan sebagainya. Saya percaya dia sudah hafal. Karena tiap hari, pagi sore dia harus lewati. Tapi, saudara, satu waktu entah apa yang ada di pikirannya tanpa dia sadar, saudara. Dia itu berjalan akhirnya terpeleset dan dia terjatuh. Semua yang dia siapkan itu, saudara, itu masuk ke sawah dan bercampur lumpur. Tidak ada lagi yang bisa dia gunakan, dia pakai untuk dia jual, untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan. Jangankan keuntungan, saudara. Rugi besar, saudara. Karena apa? Karena apa yang mereka sudah kerjakan, modal usaha mereka itu semuanya habis. Dia pulang dengan sedih hati, saudara. Dia pulang dengan sedih hati. Padahal, saudara, mereka sudah berdoa. Suami istri sudah berdoa. Mereka sudah meminta kepada Tuhan supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Tetapi, saudara, dia mengalami satu keadaan yang begitu memilukan. Sehingga dia pulang dengan hati yang sedih. Sampai di rumah istrinya tanya, loh kok pulangnya lebih awal? Biasanya pulangnya sore, kenapa pulangnya hari ini lebih awal? Dia menceritakan apa yang terjadi. Mereka berkata, aduh Tuhan, kenapa ya? Kami kan sudah berdoa, tapi kenapa?
Saudara, ada pujian yang berkata, setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ya kan? Itu lagu lama. Melewati gelombang, melewati masalah, langkah kita itu selalu dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan memimpin dia sampai terpeleset, jatuh, dan dagangannya itu nggak ada yang bisa dijual? Apakah itu pimpinan Tuhan? Apakah itu pimpinan Tuhan? Apakah itu sesuai dengan dia harapkan? Apakah itu sesuai dengan yang dia inginkan? Tidak mungkin, saudara, bagi manusia. Tetapi saudara, ketika mereka merenungkan kenapa ini bisa terjadi, beberapa menit kemudian saudara, mereka mendengar kabar bahwa kendaraan yang Bapak ini sering pakai setiap pagi pulang pergi bekerja, ternyata pagi itu mengalami kecelakaan naas yang mana semua penumpangnya tidak ada satu di antara mereka yang hidup. Saudara, terkadang saudara kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terkadang kita manusia tidak mampu memahami karya Tuhan di dalam hidup kita. Ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang saya dan saudara itu doakan tidak sesuai dengan apa yang kita terima, terkadang kita ngomel, kita marah, kita komplain kepada Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ini saya harus alami dalam hidup? Tetapi percayalah bahwa sesuai dengan pujian berkata, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih Tuhan tetap menuntun, memegang hidup saya dan saudara. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam rencana, kehendak Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Ini saudara, dua murid ini mereka bilang, sebenarnya kami berharap supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan bangsa kami. Tetapi apa yang terjadi? Dia itu sudah mati, dia disalibkan. Tidak ada lagi yang bisa kami harapkan. Dan ternyata saudara, keputusasaan pun dapat menutupi mata mereka. Untuk mereka tidak dapat melihat siapa yang sedang berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka dalam perjalanan. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-44. Di sana menceritakan tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ketika Lazarus sakit saudara, Maria dan Marta saudaranya mengirim kabar kepada Yesus. Mereka katakan, kirim kabar kepada Yesus bahwa saudara kita ini, si Lazarus yang engkau kasih itu sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, saudara, berita itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus sengaja dia tidak langsung berangkat ke Betania dan dia menunda 2 hari lamanya. Sehingga di dalam penundaan selama 2 hari itu, saudara, ternyata si Lazarus ini itu tidak sembuh dari penyakitnya, justru penyakitnya itu membawa dia kepada kematian. Sehingga ketika dari kabar disampaikan, sudah sampai 4 hari Yesus bilang begini sama murid-murid, ayo sekarang kita pergi ke Betania untuk kita menjenguk si Lazarus. Karena si Lazarus itu dia saat ini sedang tertidur. Murid-murid bilang begini, oh Tuhan, kalau dia tertidur dalam arti dia itu tidak mati, berarti dia itu kan bisa sembuh. Akhirnya Tuhan bilang, sebenarnya enggak. Sebenarnya Lazarus ini sudah mati. Tetapi lewat kematiannya, nama Tuhan itu dimuliakan.
Akhirnya mereka pergi. Ketika pergi saudara, ada orang yang berkata kepada Marta, Marta, Yesus itu ada. Dia datang, dia berlari. Dia katakan, Guru, dia katakan Tuhan. Sekiranya engkau ada di sini, waktu dia sakit, waktu dia menderita, sekiranya engkau ada di sini, dia itu tidak mati. Yesus bilang sama Marta, "Hei Marta, udah tenang aja. Percaya dan kamu pasti akan melihat kemuliaan Allah. Kamu akan melihat bagaimana Lazarus itu dibangkitkan." Oh iya Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Lazarus akan dibangkitkan. Tetapi dia akan dibangkitkan pada waktu orang-orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Itu kata Marta. Tetapi Tuhan katakan, Marta, tenang aja, percaya pasti engkau akan melihat bagaimana saudaramu itu akan bangkit. Saudara, Marta itu percaya. Dia percaya bahwa ada kebangkitan di akhir zaman. Tetapi yang Yesus sampaikan bahwa dia harus percaya dengan sungguh hari ini. Bahwa dia akan melihat perkara yang dahsyat. Dan luar biasa saudara, Marta itu dia percaya bahwa ada kebangkitan di akhir zaman. Tetapi Yesus menekankan hari ini kalau engkau percaya, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Akhirnya Maria datang. Dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia menangis. Dan dia berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Engkau tahu apa yang kami alami. Saudara yang engkau kasih yaitu Lazarus itu. Dia itu sudah meninggal. Maka Alkitab berkata bahwa maka masyukurlah, terharu hati Yesus melihat apa yang sedang dialami oleh Maria dan Marta bersama dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Saudara, sebelum kejadian ini, saudara tahu bahwa Yesus itu hampir dilontari oleh orang-orang yang ada di situ itu dengan batu. Makanya Yesus sengaja saudara dia itu menunda 2 hari untuk tidak pergi waktu Lazarus itu masih sakit. Karena sebelumnya itu Yesus hampir dilempari, dirajang dengan batu. Maka Tuhan katakan udah tunggu aja dulu. Berbeda saudara itu konsepnya Allah dengan konsep manusia. Mungkin saudara kalau Yesus datang itu Lazarus masih hidup. Ya kan? Ketika dia sembuhkan si Lazarus, orang pikir, oh ini mau datang juga untuk menarik supaya banyak orang yang mau percaya, mereka akan lontari dia dengan batu. Tetapi berbeda saudara situasi yang mereka hadapi. Ketika Yesus datang di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka, orang-orang ikut juga berduka, mereka menaruh empati kepada keluarga, kepada Maria dan Marta, saudara. Jadi mereka itu enggak ada, wah udahlah, biarin Yesus datang. Tetapi Yesus berkata, dengan kematian Lazarus, kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Ini luar biasa saudara. Akhirnya saudara, Yesus pergi ke kubur dan dia berkata, di mana Lazarus itu dibaringkan? Mereka datang. Tuhan berkata, buka tutupnya. Marta bilang, Tuhan enggak usah. Dia itu sudah 4 hari ada di dalam kuburan, dia itu sudah berbau. Berbau busuk karena sudah 4 hari. Tuhan katakan, Marta, percaya pasti engkau akan melihat mujizat Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, Lazarus, mari keluarlah. Alkitab mencatat Lazarus itu, dia itu masih terikat dengan kain kapan, saudara. Kakinya terikat, di kepalanya itu terikat. Jadi bentuknya kalau orang sekarang bentuknya model kayak apa?
Hah? Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan katakan, hei Lazarus, bangkitlah. Hei Lazarus, keluarlah. Dia Alkitab mencatat dia masih terikat dengan kain kapan. Kakinya terikat dan di kepalanya juga ini tertutup terikat. Jadi nggak ada saudara ketika dia keluar saudara. Siapa yang nggak takut saudara ketika ada. Lu tiba-tiba keluar dari tempat pemakaman di dalam gua itu dia datang dengan melompat saudara. Pasti orang ketakutan. Karena ini nyata bangkit apa enggak. Karena nggak bisa kelihatan matanya. Iya kan? Tetapi luar biasa. Tuhan katakan, lepaskan kain. Wah saudara, kalau mungkin Marta dan Maria yang datang melepaskan itu saudara, enggak masalah. Walaupun mungkin dia itu belum bangkit saudara, itu tidak jadi persoalan. Tetapi bagaimana dengan orang yang bukan keluarganya saudara datang. Gemetar saudara, ketakutan. Ini tiba-tiba saudara dibuka di bagian kepalanya. Ketika dibuka saudara tiba-tiba matanya melek terus. Begitu mengejutkan, mengagetkan saudara, bisa mereka lari terbirit-birit. Jadi saudara bisa kita coba bayangkan bagaimana keadaan mereka. Tetapi mereka juga ingin melihat apa yang Yesus lakukan. Dan ternyata betul saudara ketika mereka melepaskan semua kain yang melilit Lazarus. Mereka melihat ada satu kehidupan yang baru di dalam hidupnya. Luar biasa. Tuhan sengaja menunda 2 hari. Untuk menyatakan kemuliaannya. Kuasa kebangkitan dinyatakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi terkadang keputusasaan. Apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Terkadang itu menutupi mata rohani kita. Untuk kita bisa melihat karya demi karya Allah. Akan terjadi dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, ada keraguan ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka. Bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Saudara, dalam perjalanan kedua murid ini juga mereka ceritakan, kabar yang kami dengar dia itu tidak ada, dia itu hidup. Tetapi ketika mereka datang, mereka tidak mendapati dia ada di sana. Muncul keraguan-keraguan terus di mana jenazahnya, di mana mayatnya, di mana Yesus sesungguhnya. Kalau dia hidup, sebenarnya mereka itu bisa melihat dia bisa menampakkan diri, dia bisa berbicara dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka alami, ternyata itu berbeda, saudara. Dengan berita yang mereka sampaikan. Sehingga muncul satu keraguan-raguan dalam hati mereka. Katanya hidup, tapi mana? Kok enggak ada? Katanya bangkit, tapi mana? Kok enggak ada? Ragu-ragu saudara. Benar apa enggak ya? Itu yang terjadi dengan 2 murid ini. Dan yang keempat saudara, yang pada akhirnya ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27, ayat 25 sampai ayat yang ke-27 di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Nabi, kitab Musa, dan segala kitab Nabi-Nabi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Akhirnya Yesus mengecam karena
ketidakpahaman mereka, karena mereka tidak memahami, mengerti tentang apa yang tertulis tentang Yesus. Yesus mencelah, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya. Kenapa kamu tidak bisa mengerti isi firman Allah? Dan hal itu mampu menutupi mata rohani mereka untuk mereka mengenal akan Tuhan. Dalam Hosea pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, di sana dikatakan umatku binasa. Karena apa? Karena umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau dalam terjemahan lain, umatku binasa karena mereka tidak mempunyai pengenalan akan firman Allah. Karena mereka tidak mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Umatku binasa. Itu yang Tuhan katakan. Jadi betapa pentingnya dalam kehidupan murid-murid Yesus tekankan supaya mereka paham, mereka mengerti firman Tuhan. Bukan saja mereka tahu membaca, tetapi mereka harus paham, mereka mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga itu harus menjadi bekal bagi mereka. Menjadi satu pegangan dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Jadi firman Allah ini begitu penting, saudara. Bukan hanya kita mempunyai pengetahuan tentang firman, kita baca setiap hari, tetapi kita itu harus benar-benar bagaimana firman Allah itu menjadi daging dalam hidup saya dan saudara. Tuhan menjelaskan apa yang tertulis tentang dirinya. Mulai dari kitab nabi-nabi, kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Bahwa Mesias harus mati dan dia bangkit. Itulah yang tertulis. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena mereka hanya fokus kepada masalah mereka. Karena ada keputusasaan. Karena ada keraguan-raguan. Sehingga mereka tidak mampu memahami apa yang tertulis dalam firman Allah. Sehingga hal itu menutupi mata rohani mereka untuk mereka bisa mengenal siapa sesungguhnya yang sedang berjalan bersama dengan mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Allah itu begitu setia dalam segala janjinya. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya, kedua murid ini, untuk mereka larut dalam masalah mereka. Untuk mereka tidak bangkit dari persoalan yang mereka hadapi. Tuhan tidak mau kalau mereka kehilangan pengharapan di dalam hidup mereka. Tuhan tidak mau kalau mereka tidak mau mengerti akan firman Allah sehingga Yesus menceritakan segala sesuatu tentang dia. Jadi Allah begitu peduli dengan kedua orang ini. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Saya percaya Tuhan peduli dengan kita. Masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Tuhan peduli dengan saya dan saudara. Apapun yang kita hadapi, yakinlah bahwa dia peduli dengan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan saya dan saudara untuk kita larut dalam masalah, persoalan, pergumulan hidup. Untuk kita tidak bangkit dari keputusasaan. Untuk kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya dia akan menuntun, memimpin, menyertai kehidupan kita. Sehingga ayat 28 sampai ayatnya yang ke-35 di sana dikatakan, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia
tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Luar biasa saudara ya. Ketika mereka mendengar, memahami apa yang Yesus sampaikan, firman Allah yang Yesus sampaikan, Alkitab berkata apa? Maka terbukalah apa yang menyelubungi mata mereka. Pengharapan mereka yang hilang mulai dibangkitkan. Keputusasaan yang ada dalam hidup mereka, kembali mereka dibangkitkan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, masalah mereka tidak fokus lagi, tetapi mereka fokus kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan, kepada firman Allah. Maka Alkitab mencatat, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal akan Dia. Puji Tuhan.